Ceritanya kemarin itu kami habis dari luar kota untuk hunting beberapa pusaka. Kami sempat mampir di sebuah rumah makan yang makanannya itu begitu lezat dan sangat nikmat. Tapi gara-gara ini semuanya jadi berubah, jan pedas tenan. Kami menduga bapaknya itu belum punya keris. Lah mosok ngoko-ngoko silit sak nggon-nggon, jan kurang ajar. Untung saya habis makan, sehingga amarah masih bisa terkondisi dengan baik dan benar. Beda lagi kalau pas lagi lapar-laparnya. Iso-iso tak balang sendal saka mburi. Itulah kenapa pentingnya kita menjaga budaya ini agar tetap lestari. Tak terkecuali budaya keris. Bahwa keris juga menjadi ajaran adiluhung melalui etika, sopan santun, dan bahkan tata krama yang ada di dalamnya. Dalam buku Ensiklopedi Keris, karya Bapak Harsri Nuksmo telah dijelaskan secara tuntas bagaimana tata cara dan etika masyarakat pelestarian keris. Budaya keris itu memang bermula dari keraton yang merupakan pusat budayanya. Kemudian diikuti oleh masyarakat sekitar yang tidak bersentuhan langsung dengan keraton. Dahulu hanya kerabat raja, pejabat istana, dan pejabat di luar istana yang secara struktur berada di bawah istana serta abdi dalam saja yang memiliki keris. Sehingga saat ada kegiatan resmi di keraton akan terlihat status seseorang dari tata busana serta keris dan atribut yang dimilikinya. Di luar acara resmi biasanya pejabat yang lebih tinggi statusnya mempunyai keinginan melihat keris pejabat di bawahnya. Dari sinilah tata etika, aturan, norma, dan kesopanan diperlihatkan yang kemudian berlaku untuk umum hingga saat ini. Sebagai contoh etika dalam membuka atau mengeluarkan keris dalam warangkanya. Misalnya dalam sebuah pertemuan forum pelestari keris, kita punya keinginan untuk melihat isi kerisnya. Maka yang harus kita lakukan adalah minta izin untuk melihat isi keris tersebut kepada pemiliknya. Setelah mendapatkan izin dari pemiliknya, maka kita dapat memulai mengeluarkan keris dari warangkanya, yaitu dengan cara tangan kiri memegang gandar menghadap ke atas dan tangan kanan memegang hulu keris. Tekan jempol tangan kanan pada tampingan warangka. Setelah keris keluar kira-kira 1-2 cm, tariklah warangka tersebut ke atas. Yang perlu diingat, sesi mengeluarkan keris dari warangka adalah dengan menggerakkan jempol tangan kanan, lalu menggerakkan warangka itu ke atas, bukan menggerakkan atau menarik bilah keris ke arah bawah. Di masyarakat pelestari keris dikenal ada dua istilah. Yang pertama itu ngunus, yaitu mencabut bilah keris dari warangkanya, dan yang kedua adalah ngelolos, yaitu menarik warangka ke atas dan bilah kerisnya masih tetap diam tak bergerak. Setelah warangka ditarik ke atas, maka letakkanlah warangka pada tempat yang aman, misalnya di atas meja atau di atas karpet apabila itu lesehan. Lalu angkat bilah keris di dekat kening atau di dekat telinga kanan sekitar 1 atau 2 detik untuk menghormati empu yang telah membuat keris dan sekaligus menghargai pemilik keris yang ada di tempat itu. Sesudah gerak penghormatan selesai dilakukan, kita dapat mengamati dan mengagumi bilah keris. Selama memegang keris, ujung bilah harus selalu menghadap ke atas. Namun apabila ingin melihat detail pamornya, maka letakkanlah ujung bilah keris pada kuku jari jempol tangan kiri yang berfungsi sebagai landasan agar mudah dipertahankan posisinya. Yang harus dihindari saat mengamati bilah keris adalah memegang bilah keris tersebut dengan jari tangan. Karena bisa saja jari kita sebelumnya memegang benda lain dan juga terkena keringat. Kandungan zat garam pada jari yang berkeringat apabila disentuhkan pada bilah, akibatnya bilah keris tersebut mudah berkarat. Begitulah etika, mengajarkan kita untuk memiliki rasa hormat kepada sesama. Istilah Jawanya itu tepo seliro. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Dan sudah seyogyanya, orang yang punya keris itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai di dalamnya kepada kehidupan sehari-hari. Matur nuwun dan salam tutut ati.